Mukaroma, seorang pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, mengalami nasib nahas. Pada Senin pagi 19 April 2021, petugas gabungan menggelar operasi penertiban PKL yang berjualan di trotoar, termasuk di ruas Jalan Basuki Rahmat. Nah, karena panik ada operasi, Mukaroma tergopoh mengangkuti telur dagangannya hingga jatuh dan pecah. Mukaroma merupakan warga Jalan Patimura, Gang Tanjungan, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan. Telurnya yang jatuh dan pecah berantakan tidak tanggung-tanggung sampai 3 peti. Sedangkan petugas gabungan yang melakukan operasi pagi itu adalah Satpol PP, DKUPP, Kodim 0820 Probolinggo, dan Polres Probolinggo Kota. Sebelum melakukan penindakan, petugas menyatakan telah mengingatkan para PKL agar tidak berjualan di trotoar. Tetapi menurut PKL, peringatan itu disampaikan secara lisan, tidak melalui surat tertulis. Hal ini dibenarkan Zaini Firmansyah, warga desa Warujinggo, Kecamatan Leces, sesama PKL rekan Mukaroma. Tiap harinya, Zaini Firmansyah berjualan buah nanas menggunakan mobil pickup. Zaini biasa berjualan berdekatan lokasinya dengan Mukaroma. Nah, Firman bercerita, Senin pagi itu dirinya dan Mukaroma sama sedang berdagang. Waktu petugas gabungan datang, Firman dan Mukaroma sama-sama kelimpungan. Mukaroma tergopoh-gopoh mengangkuti peti-peti berisi telur. Tetapi karena panik, Mukaroma menumpuk peti dalam posisi tidak seimbang, sehingga ada 3 peti telur yang jatuh. Banyak telurnya pecah. Menurut Firman, timbangan telur milik Mukaroma dibawa petugas. Sedangkan untuk Firman, SIM-nya disita sebagai jaminan. Ia disuruh mengambil SIM-nya di kantor Satpol PP Kota Probolinggo. Tadi gelek Pol PP tadi surat edaran luah. Datang dari sini ngalak timbangan. Timbangannya diambil ya? Iya sama Satpol PP. Orangnya mau pulang, bawa telur, mungkin nyetek, robu gini pak. Gitu. Nah habis itu berhubung gerumung gini telur robu. Pol PP-nya yang ketong situng. Tak ada Berarti pemiliknya ketakutan. 2 mobil pak. Pemiliknya ketakutan ya? Ya lena ngeter ini. Ya. Warga mana yang punya? Warga Mayangan pak, kota. Namanya Ibu Mukaroma. Ya. Ibu, ada berapa peti yang roboh? Ada 2 teluan, 3 peti. Berapa kira-kira kerugiannya? Kurang lebih kerugiannya 900 1 juta. Kurang lebih. Sekilonya itu berapa ya, saya tak ngerasa apa. Kenapa timbangannya diambil? Tak tahu pak. Bilang kok. Sebelumnya ada Surat edaran. Ada ya? Iya moro ngalak gibah. Itu yang jatuhkan siapa? Ya ibu, lo ngetek itu nyabakan lo pak. Ada Satpol PP. Iya kena ada Satpol PP itu ngetek. Tak ngetek ya enggak pak guna jual. Memang sering jualan di sini ya? Siapa? Ibu Mukaroma. Benar itu. Makanya ditaruh sini barang-barangnya. Iya. Sementara Mukaroma tidak berhasil ditemui di rumahnya. Saat dikonfirmasi lewat telepon, Mukaroma mengaku khawatir saat petugas gabungan datang. Atas kejadian telurnya yang jatuh dan pecah, Mukaroma minta ganti rugi kepada Satpol PP sebesar 1 juta rupiah. Sebab modalnya untuk berdagang telur itu didapat melalui utang. Sedangkan Kepala Dinas Satpol PP Kota Probolinggo, Aman Suryaman, mengatakan Satpol PP tidak dibenarkan bertindak semena-mena. Tetapi di sisi lain, PKL sudah berjanji akan pindah tempat dan tidak berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan. Nyatanya, PKL tetap berjualan di lokasi yang dilarang. Dan menurut Aman, Mukaroma telah terkena tindak pidana ringan pada November 2020 lalu. Lalu soal ganti rugi atas telur yang jatuh, menurut Aman, terjadi saat dipindah sendiri oleh Mukaroma. Petugas tidak menyentuh sama sekali. Soal permintaan ganti rugi, Aman mengatakan akan memanggil dan berkomunikasi dengan Mukaroma, dan Aman mengatakan pemerintah tidak mau merugikan masyarakat. Kendati demikian, Aman berkata bahwa kesalahan PKL sudah dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan. Jadi hari ini ada berita yang tadi mungkin sempat dibaca ya, bahwa ada kesan bahwa Pol PP melaksanakan kegiatan dengan semena-mena, itu tidak benar. Gitu. Kenapa? Karena kami melakukan penertiban atau justisi itu merupakan program rutin ya,
Ya pada saat teman-teman itu ke lokasi, kebetulan ini sudah beberapa kali diingatkan oleh kawan-kawan Pol PP dan sudah janji memang mau pindah. Satu itu, akhirnya kita ingatkan kembali untuk tidak berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan. Nah, kemudian mereka bersiap untuk bergeser dan telur ini mereka sendiri yang tata. Jadi Pol PP tidak menyentuh sama sekali. Jadi salah ketika dianggap Pol PP yang merusak, tidak sama sekali. Yang nata itu orangnya sendiri. Yang nata orangnya sendiri karena mungkin orangnya nata dan telur itu akhirnya jatuh sendiri gitu. Mungkin merasa ketakutan karena dibentak-bentak. Tidak juga, kami melaksanakan seperti biasa, kami ingatkan secara baik-baik dan mereka juga sudah paham itu. Bahkan kalau katakanlah grogi enggak, malah sambil ngomel-ngomel kan berarti kan kondisi normal saya pikir. Yang diamankan apa? Yang diamankan timbangan. Ya, karena apa? Karena mereka tidak buat tanda pengenal. Seandainya mereka tidak buat tanda pengenal, kemungkinan kita akan amankan tanda pengenalnya saja, tidak sampai ke timbangan. Tanda pengenal KTP. KTP? Ya, Ada KTP. upaya dari Satpol PP, meski Satpol PP sendiri dalam hal ini tidak salah. Apakah ada upaya nanti misalnya korban minta ganti rugi? Ya kami akan lihat situasinya dulu, kita pelajari, kita akan kita akan manggil, kita akan komunikasikan nanti seperti apa yang terbaik lah. Karena kita sendiri juga selaku pemerintah juga tidak ingin sebetulnya hal-hal yang kami lakukan juga merugikan masyarakat, dan sebenarnya itu tidak kami lakukan gitu loh. Pak Aman, di kota sendiri banyak PKL yang dinilai melanggar begitu. Artinya daerah yang seharusnya tidak steril PKL banyak yang jualan. Ya, kita sedang proses Mas, kita pembenahan pelan-pelan, ya kita coba petakan, nanti kita akan tertibkan. Pak, tadi itu disampaikan kalau ini sudah beberapa kali diperingatkan ya Pak. Ya. Tapi tadi keterangan saksi menyampaikan kalau Satpol PP tidak memberikan surat Edaran. peringatan atau edaran. Nanti kita sampaikan, ini datanya sedang kita ambil bahwa bahkan mereka sudah di justisi, sudah di BAP malah. Oh, berarti sudah ada. Ya. Pernah melanggar sebelumnya. Ya. tapi apakah saat penindakan itu memang Satpol PP harus melakukan surat peringatan itu atau surat edaran kepada pedagang? Yang pasti kita tidak melakukan ini kan kaitan dengan SOP yang kita miliki, ya. Bentuk mengingatkan itu kan bermacam-macam ya. Bisa kita datangi 1, 2, 3 kali, itu sudah kita lakukan. Secara lisan ya? Secara lisan iya, gitu. Laporan Muhammad Angga, Tadatu DTV.